Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Al-Muhib. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dalam video kali ini, izinkan saya berbagi sedikit ilmu tentang apa yang sudah saya pelajari mengenai mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu istilah PHI. PHI adalah singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Di dalam istilah PHI terdapat 3 kata, yaitu kata pengantar, kata hukum, dan kata Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksud dalam kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, makna dari istilah pengantar hukum Indonesia adalah memperkenalkan secara umum atau garis besar tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mempunyai tujuan mempelajari PHI. Tujuan dari mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia, mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Nah, selain PHI, itu ada juga mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, apa perbedaan PHI dan PIH? Pertama, PHI adalah pengantar hukum Indonesia. PIH adalah pengantar ilmu hukum. Kita dapat membedakan PHI dan PIH dari tujuannya. Tujuan dari belajar PHI yaitu untuk mempelajari garis besar hukum di Indonesia. Dan tujuan mempelajari PIH untuk mempelajari dasar dari hukum. Kita juga dapat membedakan PIH dan PHI dari segi fungsinya, yaitu PIH berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas, sedangkan PHI berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita juga harus tahu definisi dari hukum itu sendiri. Apa sih itu hukum? Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum juga mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa orang lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum, dan memerintah. Selanjutnya ada tata hukum. Tata hukum dikenal juga dengan istilah rechtorde atau yang berasal dari bahasa Belanda. Arti rechtorde ialah susunan hukum. Sedangkan pengertian tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum yang terjadi. Lalu selanjutnya ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif. Lalu ada ius constituendum, adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Nah, selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori para pakar. Nah, karakteristik sistem hukum. Karakter hukum yang fundamental itu adalah bersifat memaksa. Memiliki sifat memaksa serta mengikat, maksudnya adalah hukum yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang
sifatnya wajib bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, mengandung larangan dan perintah. Berisi aturan larangan dan perintah itu merupakan salah satu karakter hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Tak hanya memberikan perintah maupun larangan bagi semua orang, namun juga harus memiliki karakter yang melindungi. Memiliki unsur perlindungan, salah satu juga karakter dari sistem hukum, mengatur tingkah laku masyarakat, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Hukum diatur dalam hukum tersebut adalah mengatur manusia di dalam lingkungan masyarakat, pergaulan, dan etika dalam bersosialisasi. Diakui Ehrman, pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Kita masuk ke materi pluralisme hukum. Diakui Ehrman, pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga menurutnya menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia. Arti dari pluralisme hukum tersebut yaitu mengalami pengembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interrelasi sebagai berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama, dan sebagainya. Lalu ada sumber hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Contoh sumber hukum ada undang-undang, kebiasaan, dan traktat. Nah, ada jenis sumber hukum. Jenis-jenis sumber hukum ada hukum formal, sumber hukum material. Material merupakan semua norma kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Mohon maaf, ini kebalik. Nah, sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Lalu selanjutnya kita masuk ke penggolongan hukum. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Nah, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, ada hukum kebiasaan dan hukum undang-undang. Sebetulnya masih banyak, cuman saya bawa contoh dua aja. Hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Nah, selanjutnya ada hukum undang-undang atau disebut sebagai wet and rights, adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.